Materi pembelajaran, sertifikasi profesi wakil perantara pedagang efek pemasaran. Modul pengetahuan tentang efek. Submodul produk reksadana dan kontrak investasi kolektif lainnya. Reksadana. Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Manfaat reksadana, dikelola profesional, diversifikasi portofolio, mengurangi risiko, efisiensi biaya dan waktu, likuiditas, transparan. Risiko investasi reksadana, risiko berkurangnya nilai aktiva bersih, risiko likuiditas, risiko wan prestasi, risiko perubahan politik, ekonomi, dan regulasi, risiko nilai tukar. Jenis-jenis reksadana, reksadana konvensional dan reksadana terstruktur. Reksadana konvensional terdiri dari reksadana pasar uang, money market fund, reksadana pendapatan tetap, fixed income fund, reksadana saham, equity fund, reksadana campuran, balance fund. Reksadana terstruktur terdiri dari reksadana terproteksi, capital protected fund, reksadana penjaminan, guarantee fund, reksadana indeks, index fund. 1. Reksadana pasar uang, money market funds. Reksadana jenis ini minimal 80% hanya melakukan investasi pada deposito dan efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. 2. Reksadana pendapatan tetap, fixed income funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi, sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dibanding reksadana pasar uang. 3. Reksadana saham, equity funds, yaitu reksadana yang melakukan investasi, sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. 4. Reksadana campuran, balance funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi maksimum 79% dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang dan pasar uang. Reksadana terstruktur adalah reksadana yang hanya dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor pada saat tertentu yang ditentukan oleh manajer investasi. Reksadana terstruktur ini terdiri dari A. Reksadana terproteksi, capital protected funds, yaitu reksadana yang memberikan proteksi atas investasi awal, melalui mekanisme pengelolaan portofolio pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi, investment grade, dan nilai pokok yang diinvestasikan tidak akan berkurang walaupun NAB-nya negatif. B. Reksadana penjaminan atau guaranteed funds. Reksadana ini mirip dengan reksadana terproteksi, yang minimum 80% dari aktivanya ditempatkan pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi. Bedanya adalah terdapat lembaga yang akan menjadi penjamin investasi, biasanya asuransi. C. Reksadana indeks atau index funds, yaitu reksadana yang portofolio efeknya terdiri atas efek yang menjadi konstituen pada suatu indeks yang menjadi acuannya. Sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivanya wajib diinvestasikan pada efek yang merupakan bagian dari kumpulan efek yang ada dalam indeks tersebut. Hasil investasi reksadana indeks ini akan mengikuti pergerakan indeks yang menjadi acuannya, sehingga termasuk jenis reksadana yang memiliki risiko tinggi. Reksadana penyertaan terbatas, RDPT. Reksadana penyertaan terbatas menempatkan dana investasi pada sektor real berupa proyek-proyek sektor real. RDPT merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari para investor profesional. Berikut merupakan karakter RDPT, investasi langsung pada proyek sektor real. Terdapat syarat investor profesional. Terdapat syarat manajer investasi. Exchange Trade Fund, ETF. ETF dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di bursa. Sama seperti reksadana konvensional, ETF merupakan kontrak investasi kolektif. Perbedaannya adalah unit penyertaan ETF dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Jenis ETF juga sangat bermacam-macam. Ada yang berdasarkan underlying asetnya atau berdasarkan isinya, ada yang berdasarkan manajemennya, dan berdasarkan isi dari ETF tersebut.
apabila kita berbicara mengenai ETF saham atau equity ETF. Yang pertama, kita lihat berdasarkan isinya. Tadi kita menjelaskan ETF lebih ke ETF saham, di mana isinya adalah saham-saham. Namun pada kenyataannya, selain equity ETF atau ETF yang isinya saham, terdapat jenis ETF lain, seperti bonds ETF yang isinya obligasi, atau gold ETF yang isinya harga-harga emas, dan sebagainya. Jadi, isi ETF bukan berarti harus saham. Walaupun yang paling terkenal adalah ETF yang berbasis saham. Kemudian dari sisi manajemennya. Tadi kita bicara bahwa ETF sama seperti index fund, jadi dia simply mengcopy apa yang ada dalam efek-efek indeks acuannya. Metode seperti itu dinamakan manajemen pasif atau passive management. Jadi manajer investasi secara pasif mengikuti isi dari indeks acuannya untuk dimasukkan ke dalam portofolio ETF. Namun pada kenyataannya ada juga ETF yang dimanage secara aktif, sama seperti reksadana saham. Jadi manajer investasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan return yang lebih besar dibanding indeks acuannya, sehingga dia berlomba-lomba bagaimana caranya agar efek-efek tersebut itu lebih besar atau lebih bagus dibanding indeks acuannya. Namun tetap berbeda dengan reksadana saham karena di sini harga yang digunakan adalah real time, seperti layaknya saham. Ada juga synthetic ETF di mana dia menggunakan mekanisme derivatif atau dalam hal ini swap dalam penyesuaian indeks atau komposisi efek tersebut. Terakhir, apabila kita berbicara mengenai equity ETF atau ETF saham, itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa jenis juga, tergantung saham apa yang mau kita gunakan. Misalnya ketika kita menggunakan tematik ETF syariah, berarti ETF-nya terdiri dari saham-saham syariah yang kita nilai secara syariah. Atau bisa jadi ETF sektoral, misalnya ETF finance atau consumer-based ETF. Jadi ETF yang terdiri dari saham-saham keuangan saja, atau saham-saham konsumen saja, atau saham-saham mining saja, dan sebagainya tergantung dari sektor mana yang kita gunakan. Atau bisa jadi isi saham tersebut misalnya berupa market cap. Jadi isinya adalah saham-saham yang market cap-nya paling besar saja, atau market cap yang paling kecil saja, dan sebagainya. Jadi sangat bisa dimodifikasi tergantung dari kebutuhan pasar sendiri. Tujuan investasi ETF adalah diversifikasi dan fleksibilitas. Keuntungan ETF antara lain, mudah dan fleksibel, transparan, cakupan luas, rendah biaya dan risiko. Grafik ini menjelaskan secara sederhana bagaimana mekanisme perdagangan ETF. Misalnya Anda sebagai investor ingin membeli ETF. Anda simply tinggal ke anggota bursa atau broker yang Anda inginkan, menyerahkan uang tunai atau cash kepada broker tersebut, di mana broker tersebut nanti akan menyerahkan uang tersebut ke market maker yang kita jelaskan di awal slide sebelumnya. Market maker tersebut kemudian membeli saham-saham di Bursa Efek Indonesia untuk ditukarkan menjadi unit ETF di manajer investasi. Dan pada akhirnya, market maker akan menyerahkan unit ETF tersebut ke broker, dan akhirnya broker tersebut menyerahkannya kepada Anda. Apabila kita ingin menjualnya, mekanismenya hanya dibalik saja. Jadi Anda menyerahkan unit ETF-nya kepada market maker melalui broker, market maker menyerahkan ke manajer investasi untuk di-convert menjadi saham, dan sahamnya tersebut akhirnya dijual di Bursa Efek Indonesia, sehingga cash-nya dapat diberikan kepada Anda melalui broker yang Anda tuju. Untuk lebih memudahkan Anda, di sini terdapat karakteristik dari saham, reksadana saham, dan ETF. Dari perdagangan, tadi sempat saya sebutkan juga bahwa ETF itu diperdagangkan di Bursa Efek seperti saham. Berbeda dengan reksadana saham yang diperdagangkan secara OTC via manajer investasi. Agen penjualnya saat ini ETF diperdagangkan melalui anggota bursa. Sedangkan reksadana saham tentunya melalui manajer investasi dan sharing-sharing agent lainnya. Untuk minimum pembelian, karena ETF sama seperti pedagang saham, maka satuannya juga lot.
yaitu 100 unit atau 100 lembar. Namun ketika kita berbicara di pasar primernya, itu yang digunakan satuannya adalah bukan lot, tapi lebih ke creation unit atau unit kreasi. Di mana satu unit kreasi itu sama dengan 1000 lot atau 100.000 unit. Sedangkan reksadana saham, kita biasa menggunakan unit sebagai satuan minimum pembelian. Misalnya dengan 500.000 kita dapat berapa unit? 50kah, 20kah, dan sebagainya. Dari segi harga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ETF sama seperti saham yaitu real time. Sedangkan reksadana, harganya hanya dapat diperhitungkan ketika akhir hari. Jadi apabila Anda invest atau membeli ETF, reksadana tersebut setelah jam 1 misalnya, Anda bisa, namun harganya akan mengikuti harga pada esok hari. Dan terakhir, karakteristik yang membedakan antara ETF dengan reksadana maupun saham adalah dalam ETF kita memiliki market maker, sehingga likuiditasnya sangat terjamin. Karena market maker bersedia untuk menyediakan ETF dalam harga berapapun dan dalam jumlah berapapun. Kontrak investasi kolektif, dana investasi real estate, atau KIK DIRE. DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, atau kas dan setara kas. Tuan sebagai berikut. 1. Minimal 50% dari nilai aktiva bersih, diinvestasikan pada aset real estate. 2. Minimal 80% dari nilai aktiva bersih, diinvestasikan pada aset real estate, dan aset yang berkaitan dengan real estate, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada poin 1. 3. Maksimal 20% dari nilai aktiva bersih, diinvestasikan pada kas dan setara kas. 4. Dilarang berinvestasi pada tanah kosong, atau properti yang masih dalam tahap pembangunan. 5. Seluruh atau sebagian besar pendapatan, yaitu minimal 90% dari laba didistribusikan kepada investor. Mekanisme pembentukan kontrak investasi kolektif dana investasi real estate dapat dilakukan melalui Special Purpose Company atau dapat juga tanpa melalui Special Purpose Company. Special Purpose Company atau SPC itu sendiri adalah merupakan perusahaan yang 99,9% sahamnya dimiliki secara kolektif dengan modal berasal dari dana masyarakat pemodal DIRE tersebut. Tujuan KIK DIRE, peluang bagi investor kecil untuk memiliki aset properti bernilai tinggi, tambahan dana segar bagi pengusaha real estate, suplai real estate, kontribusi pada pertumbuhan sektor real. Keuntungan KIK DIRE, investor tidak harus mengelola aset real estate secara langsung. Diversifikasi portofolio, imbal hasil reguler yang stabil, ikut memiliki aset properti bergengsi. Risiko KIK DIRE, underlying asset risk, risiko likuiditas. Kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, KIK DINFRA. DINFRA adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Contoh objek infrastruktur adalah transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, minyak dan gas bumi serta energi terbarukan, sistem pengelolaan persampahan, ketenaga listrikan, dan lainnya. Portofolio investasi DINFRA hanya dapat berupa 1. Aset infrastruktur paling sedikit 51% dari NAB. 2. Aset lainnya paling banyak 49% dari NAB, yaitu instrumen pasar uang dan portofolio efek. Kewajiban distribusi keuntungan, DINFRA wajib mendistribusikan keuntungan kepada para pemegang unit penyertaan DINFRA setiap tahun dalam jumlah paling kurang 90% dari laba bersih setelah pajak. Manfaat KIK DINFRA, diversifikasi investasi, imbal hasil reguler yang stabil, perlindungan terhadap inflasi, performa harga, likuiditas, transparansi. Variasi KIK DINFRA.
Mekanisme penawaran DINFRA dapat dilakukan melalui penawaran umum dan juga dapat dilakukan tidak melalui penawaran umum. Sedangkan terkait pencatatan efek DINFRA, yaitu DINFRA tidak perlu dicatatkan di bursa efek. Namun demikian, jika mekanisme penawaran DINFRA dilakukan melalui penawaran umum, maka efek DINFRA tersebut wajib dicatatkan di bursa efek. Efek beragun aset. Efek beragun aset adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif. Efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit, kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit atau arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Terkait efek beragun aset atau EBA, karena yang diagunkan merupakan aset-aset yang tidak likuid, maka EBA membutuhkan proses yang dinamakan sekuritisasi, agar aset tersebut menjadi likuid. Pengertian sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid, dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditor asal, dan penerbitan efek beragun aset. Dalam hal KIK EBA, maka ada beberapa prinsip sekuritisasi yang perlu diperhatikan, yaitu 1. True sale, yaitu terjadinya jual putus aset keuangan, dari kreditur asal kepada investor. Aset keuangan tersebut dikeluarkan dari neraca kreditur asal, sehingga transaksi sekuritisasi sering dinamakan juga off-balance sheet financing. 2. Bankruptcy remoteness adalah merupakan perlindungan bagi investor, di mana aset keuangan yang menjadi underlying EBA tidak dapat dikenakan sita umum, sebagai akibat dari adanya pernyataan pilot. 3. Perfection of the security interest. Maksudnya, melalui pengikatan legal yang dilakukan, aset yang menjadi underlying transaksi sekuritisasi, akan sepenuhnya menjadi hak investor, dan tidak bisa diklaim oleh pihak lain. Terdapat setidaknya 2 jenis EBA, yaitu 1. EBA berbentuk kontrak investasi kolektif atau IKEBA. 2. EBA berbentuk surat partisipasi atau EBA SP. Perbedaannya adalah pada proses penerbitan dan transaksi EBA, seperti terlihat dalam skema gambar ini. Selain itu, berdasarkan sifat arus kasnya, maka EBA terdiri dari 1. EBA arus kas tetap. 2. EBA arus kas tidak tetap. Sedangkan berdasarkan mekanisme pengembalian hasil investasinya, maka EBA terdiri dari 1. Sistem amortizing. 2. Sistem non-amortizing. Manfaat KIK EBA bagi kreditur. 1. Sumber pendanaan kredit pemilikan rumah, KPR, jangka panjang, sehingga dapat mengatasi mismatch antara pendanaan dan KPR yang diberikan. 2. Mengurangi risiko kredit atas KPR. 3. Diversifikasi berpendanaan dengan memperoleh dana dari pasar modal. 4. Mengatasi mismatch antara aset dan liabilitas. Bagi investor, 1. Alternatif investasi. 2. Mendapat imbal hasil yang menarik. 3. Kontribusi langsung kepada sektor real secara umum dan sektor perumahan secara khusus. Bagi pemerintah dan perekonomian, 1. Tersedianya sumber pendanaan yang menunjang pertumbuhan sektor industri perumahan. 2. Stimulus pertumbuhan perumahan yang layak dan terjangkau. 3. Meningkatkan efisiensi pasar primer perumahan dan institusi terkait. Risiko KIK EBA. Risiko suku bunga, early call, risiko gagal bayar. Pengertian reksadana syariah. Menurut Fatwa Nomor 20, Desen MUI/VI, 2001, yang dimaksud reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.
Menurut POJK nomor 19 tahun 2015, reksadana syariah adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ciri-ciri reksadana syariah. 1. Reksadana syariah hanya boleh berinvestasi di daftar efek syariah. Daftar efek syariah dikeluarkan OJK, yang isinya menyatakan saham-saham perusahaan yang bisnisnya berjalan sesuai syariah. 2. Adanya mekanisme pemberian, yaitu hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal. 3. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai pengawas. Bentuk reksadana syariah didasarkan pada pasal 3 POJK nomor 19 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah.